Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dimanapun dan kapanpun. Nah, perkenalkan, nama aku Mahkamah Mahmuda dari staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, pada kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng teman-teman staf Kementerian BMKM UMY periode 2021-2022. Nah, kita bakal ngobrolin apa aja sih? Nah, kayak misalnya keluh kesah dari teman-teman, terus juga pengalaman mereka di BMKM itu seperti apa. Nah, kita akan bakal bahas bareng-bareng bagaimana sih pandangan mereka terhadap BMKM UMY. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, kita bakal siapa aja sih yang bakal menjawab pertanyaan tersebut? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Amelia Nur Cahyani. Di sini aku dari staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ronald Zainul Mutakin. Saya dari Kementerian Kastrat BMKM UMY. Oke, hai, perkenalkan aku Syarifah Krea Putri dari Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya salam dulu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku PI dari Kementerian Minat dan Bakat. Halo teman-teman, kenalin aku Faisal Haza, staf dari Kementerian Agama. Halo, perkenalkan nama aku Rivaldi Alan Saputra dari staf Kementerian Bina Desa. Halo semua, kenalin aku Ainun Islamia Nurullah, biasa dipanggil Ai dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nama Ega, Kementerian Kementik Hobi Desain. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sevita Zanabila dari Kementerian Bina Desa. Halo, kenalin aku Umar Rahmawati dari Kementerian Sekretaris Negara. Halo, kenalin aku Hanifa dari Kementerian Ekonomi Digital Kreatif. Halo, aku Hikmah Maulidia, biasa dipanggil Lydia, aku dari staf Kementerian Dalam Negeri. Halo semuanya, aku Rijal Arespati dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kenapa masuk BMKM sih? Yang pertama yaitu nambah relasi ya, terus nambah pengalaman untuk berorganisasi, dan salah satu peran mahasiswa itu adalah agent of change. Jadi ketika kita ingin berproses dan ingin membuat suatu perubahan, maka BMKM yang menurut saya merupakan tempat yang cocok untuk kita berproses. Aduh, kenapa ya? Karena ingin aja sih sebenarnya. Cuman pengen coba-coba, akhirnya alhamdulillah bisa keterima. Kenapa masuk BMKM? Kenapa ya? Pengen lebih banyak kenal orang, lebih ngelatih soft skill, hard skill, dan lain-lain lah. Itulah. Kenapa masuk BMKM? Pertamanya pengen tahu sih gimana sih cara memanage event di kampus segede gini ya. Itu sebenarnya alasan pertama. Terus ya juga nyoba-nyoba sih, bener. Nyoba-nyoba keterima, ya udah jalanin gitu aja sih. Simple. Kenapa masuk BMKM UMY? Utamanya sih aku pengen membangun networking ya, mencari kenalan dan relasi itu. Ya, yang jelas yang pertama nambah ilmu, nambah relasi. Tapi kenapa aku milih di Kementerian Bina Desa? Karena sepengetahuan saya, hemat saya, di BMKM UMY nggak ada organisasi yang memang fokus ke desa. Nah, jadi BMKM UMY menurut saya unik karena ada bagian yang terpenting yang memang fokus ke pemberdayaan masyarakat. Gitu sih. Aku mau masuk di BMKM UMY sebenarnya pengen ngebalancein sih. Jadi biar aku bisa aktif di fakultas dan bisa juga kenal sama teman-teman di fakultas lain. Makanya aku gabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UMY periode 2021-2022. Sebenarnya sih tertarik masuk BMKM tuh udah dari SMA ya. Pengen banget gitu loh ngerasain masuk di BEM tuh gimana. Dan ternyata pas sudah masuk, oh gini ternyata.
Gitu sih. Maksudnya kayak aku pengen punya temen tuh nggak cuman di fakultasku, di prodiku kayak gitu loh. Jadi nggak cuman terpaku sama mereka-mereka doang. Aku juga pengen punya teman-teman dari berbagai macam prodi dan fakultas gitu sih. Satu kata yang menggambarkan BMKM UMY. Satu kata yang menggambarkan BMKM UMY, melelahkan. Berharga. Gokil. Sukses. Seru. Mantap. Mut. Apa sih ilmu atau pengalaman yang kamu dapatkan selama di BMKM UMY selama 1 periode ini? Aduh, apa ya? Kalau ilmu sih banyak ya. Terlebih pengalaman. Kita bisa kenal dengan orang baru. Terus kita juga bisa jalin relasi sampai keluar juga, nggak cuman ranah fakultas, ranah prodi, tapi bisa lingkup universitas. Ilmu yang didapat dari BMKM lebih bisa manage waktu, terus habis itu bisa tahu keprotokolan tuh kayak gimana. Itu aja sih. Kalau ilmu yang aku dapat sendiri itu pertama dari keprotokolan ya, itu ilmu yang paling aku dapat. Ya selebihnya cuman ngembangin soft skill sama hard skill sendiri aja sih. Pasti itu pengalaman organisasi ya, terus kita jadi tahu bagaimana sih kayak memanage suatu kegiatan seperti itu. Lalu tingkat kedisiplinan saya bertambah dan kegiatan-kegiatan saya semakin menjadi produktif. Mungkin ilmu yang sangat aku rasakan 1 periode ini ya, bagaimana cara kita itu memahami perbedaan itu. Ya banyak sih, mungkin karena aku Kementerian Bina Desa, jadi aku cerita rumah tanggaku ya di Kementerian Bina Desa. Salah satu ilmu di Bina Desa karena kami pemberdayaan, kami turun langsung dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi ilmu komunikasi dengan masyarakat itu penting. Caranya adaptasi dengan masyarakat, caranya ngomong dengan sesepuh dan sebagainya. Nah itu ilmu yang berharga sih. Kalau ilmu sih mungkin kayak lebih ke di kementerianku sih kayak ilmu-ilmu apa sih? Mungkin kalau ya editing lah, live streaming segala macam kayak gitu. Terus kalau pengalaman ya tadi ya. Kalau pengalaman ya banyak sih, banyak banget gitu loh. Maksudnya aku nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi intinya itu pengalamannya tuh nggak bakal bisa aku lupain lah intinya. Banyak sih, salah satunya kalau waktu ini gabung sama proker kementerian lain, kepanitiaan lain gitu, kayak POM, MMF. Yang tadi sih manajemen waktu, terus ilmu berorganisasi, terus hal-hal baru yang aku temui itu banyak banget gitu di BEM ini. Ilmu baru yang aku dapatkan akhir-akhir ini itu tentang administrasi, tentang memahami SOP, disiplin. Pastinya sangat banyak sih. Seperti apa ya? Kayak aku dapetin ilmu apa ya? Menganalisis, terus tentang pembuatan SOP, menghandle sebuah event, berdemo kepada pemerintah juga dapat gitu kan. Kapan harus merusuh, kapan itunya. Apakah kamu betah di BMKM UMY? Menurut saya selama ini 1 tahun periode ini saya betah ya, karena yang pertama bisa kenal teman-teman dari berbagai prodi. Lalu tadi yang pertama yang tadi udah saya sebutkan, saya jadi lebih bertambah wawasan dalam berorganisasi seperti itu. Ya cukup betah untuk 1 periode. Ya semua orang harus move on lah, harus ada sesuatu yang harus targetnya harus lebih tinggi dan sebagainya. Gitu sih. Aku betah nggak betah? Betah itu karena ada kekeluargaan, dan nggak betah ya karena ya ada perasaan yang terluka lah ya. Gimana Cok? Kalau dibilang betah-betahan sih betah, tapi betah di sini bukan ya rata-rata kan betah karena orangnya ya, rata-rata kenal temen ini 1, 2, 3 dan yang lainnya ya. Kalau aneh sendiri betah ya karena enjoy di kerjaan aja sih. Ya selagi enjoy di kerjaan ya betah, kalau nggak enjoy ya udah out gitu aja. Apa sih pengalaman yang paling menyenangkan selama di BMKM? Pengalaman yang paling menyenangkan, waktu ketika proker kita ke desa yang mana pemberdayaan ke SMK Desa Binaan, itu kita ke sana tanpa ditemani menteri dan wamen karena mungkin ada suatu kesibukan dan sebagainya.
Dan waktu ke sana kita melewati jalan yang sangat-sangat terjal, berbatu dan sebagainya. Dan untungnya ketika di SMK-nya kita mendapat respon yang proaktif. Siswanya juga senang. Nah, dari situ, dari siswa yang senang membuat kami yang proker tanpa wamen dan tanpa men juga ikut senang. Itu sih yang menyenangkan. Untuk pengalaman ya itu sih gabung kepanitiaan proker kementerian lain. Terus waktu ngikutin kayak turba, terus stuban gitu. Hampir sama kayak yang lain sih, waktu training leadership, waktu ikut proker kementerian-kementerian lain, jadi aku lebih kenal sama hal-hal baru di luar sana. Pengalaman ya ketika dilantik menjadi staf BEM itu sih. Di sana yo aku kenal teman-teman dari anak-anak Visipol yang mana sebelumnya aku belum pernah kenal gitu. Itu sih. Waktu training leadership ya, waktu itu waktu masih awal-awal banget daftar di BEM KM, itu seru banget pokoknya. Pengalaman ya ketika dilantik menjadi staf BEM itu sih. Di sana yo aku kenal teman-teman dari anak-anak Visipol yang mana sebelumnya aku belum pernah kenal gitu. Kalau pengalaman gak mengenakan apa? Wah, itu jelas bayar kas sih. Itu jelas banget sih. Apalagi mahasiswa kos-kosan gini akhir bulan gak ada duit bayar kas. Aduh, sangat keterlaluan sih. Kalau nggak mengenakannya sih ini sih revisi. Apalagi kalau dari kementerian-kementerian lain tuh gila revisinya. Kita udah punya SOP nih ya kan. Udah punya SOP. Tahu-tahu malah nggak menyesuaikan SOP. Itu sih gak enak banget itu. Oh itu apa? Banyak sih, nggak cuman PSDM lah. Pas pulang dari Wadas, besoknya Ronald positif dan aku harus isolasi. Itu sih paling gak mengenakan. Awas bener Ronald. Yang gak mengenakannya kalau misalkan kita ngadain proker terus dananya gak turun-turun. Keluh kesah selama berada di BMKM UMY. Keluh kesahnya mungkin terdapat beberapa kementerian yang terkendala dari segi laporan pertanggungjawaban yang terlambat dan dana dan denda dari perkementerian yang diabaikan. Keluh kesahnya tuh yaitu capek mental, pikiran, terus badan juga kan. Apalagi kalau buat ngedesain tuh kamu nggak cuman butuh waktu sekali duduk terus langsung selesai, enggak. Kamu harus nyari ide dulu, nyoba desainnya cocok apa enggak. Terus kayak gitu sih. Apalagi kalau kalian yang bilang desain tuh gampang cuma nempel-nempel doang, kalian sumpah, desain tuh susah cuy, gak segampang itu. Keluh kesah selama di BMKM ya mungkin ini sih gimana ya, kurang menghargai sih. Mungkin beberapa pihak atau beberapa orang itu kurang menghargai satu kementerian yang lain gitu. Keluh kesah mungkin semangat yang kadang naik turun ya kayak gitu. Itu kan juga berpengaruh juga kan sama kinerja kita selama di BMKM gitu. Momen paling berkesan di BMKM? Ini ketika mengadakan event, jadi kita tuh eventnya itu sukses dan kita mendapatkan feedback khususnya untuk diri kita sendiri. Momen paling berkesan di BMKM apa ya? Momen paling berkesan di BMKM kalau bagi saya saat training leadership sih, karena itu wah gila keren banget. Apalagi pas manajemen aksi kita dilempar-lempar pakai air, pakai tepung, kayak tempe goreng aja ya kita ya dilempar-lempar. Momen paling berkesan apa ya, paling pelantikan sama training leadership. Momen paling berkesan ketika kita upgrading internal. Nah, aku tuh seneng banget waktu kita upgrading, jadi kita sama-sama nginep sama satu kementerian, kita saling sharing, kita nyusun proker bareng-bareng, jadi kerasa banget gitu capeknya kita dari awal gimana, dan ketika kita udah berhasil nih sama proker kita, itu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa sih. Pesan dan harapan untuk BEM ke depannya? Untuk BEM ke depannya, untuk setiap stafnya mungkin bisa lebih bertanggung jawab, integritasnya lebih ditingkatkan,
kedisiplinannya lebih ditingkatkan lagi dan lebih bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa. Jadi kita lebih bisa peka terhadap mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Pesan dan harapan buat BMKM ya. Ya untuk BMKM lebih maju lagi, lebih keren lagi dan lebih progresif lagi untuk anggota-anggotanya. Semoga makin mendunia, makin bisa menerima masukan-masukan dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi di UMY. Pesan dan harapan untuk BEM ke depannya, semangat, jangan menyerah. Semangat pokoknya, jangan menyerah. Menambah aspirasi bagi mahasiswa dan menekankan tekad dengan cakap tanggap terhadap lingkungan kampus. Semoga BMKM UMY semakin baik ke depannya dan semakin selektif. Tuh. Ya yang jelas lebih baik, lebih maju dan sebagainya. Untuk harapannya buat kamu yang ingin masuk BMKM UMY karena tujuannya hanya mencari eksistensi, jangan jadi masuk. Karena BMKM UMY tidak butuh manusia-manusia yang hanya sekedar mencari eksistensi. Udah sih. Pesan dan harapan pastinya semoga teman-teman di BMKM saat ini yang memiliki ilmu dari BMKM itu sendiri bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat yang luas. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar khairunas anfa'um linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga lebih transparan, jujur dan amanah. Terima kasih. Oke teman-teman, nah tadi kita udah banyak nih dengerin keluh kesah dari teman-teman di staf Kementerian BMKM UMY itu seperti apa. Ada yang menarik, ada yang udah betah, ada yang betah tapi gak betah kayak gitu kan. Nah mungkin itu aja sih buat konten ruang kita pada periode 2021-2022. Mungkin sekian dari aku, Menjulang Tinggi Mahakardiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.